Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gifrani ingin mempresentasikan hasil UTS berupa soal yang sudah diberikan oleh dosen dari Ibu Pratiwi dan Bapak Ismail Yusuf. Kali ini saya akan menjabarkan apa yang akan kita kerjakan step by step-nya berupa dari pandas, GP, NUMPI, dan lain-lainnya. Berikut saya akan menjabarkan apa yang akan kita kerjakan pada video kali ini. Let's go! Oke, kali ini saya akan mempresentasikan berupa aplikasi kecerdasan buatan. Saya sendiri Muhammad Gifrani 2310552011, dosen pengampu Bapak Ismail Yusuf Vanessa, berupa emailnya email.yusuf@gmail.com, dan dosen pengampu grup yang mengajar yaitu Ibu Pratiwi. Sebenarnya apa sih yang akan kita bikin? Dari sini saya ada soal NUMPIS dan Panda, soal statistika, deskriptif, dan univariat, dan berupa 3 daftar pustaka yang berupa referensi dari mana saya dapat ide-idenya. Seperti biasa, kita akan buka Jupyter Notebook dulu. Jangan lupa CMD-nya. Kita copy paste saja, langsung kita masuk. Setelah itu, jangan lupa kita masukkan localhost kita, yaitu berupa IPNB. Di sini ada berupa tabel namanya. Dari array pertama, soal pertama, ada import NUMPI as NP. Ada sini berupa table array-nya dari soal berikut. Kita cari berupa kita buktikan saja yang pertama, kita masukkan sini. Kita copy. Kita harus mengambil tabel datanya dulu terlebih dahulu. Jika sudah, baru kita masuk ke A, mengambil nilai 3, 13, 23, 33, side 55. Kita lihat berapa jawabannya. Sini jawaban untuk 1A adalah 3, 13, 23, 33. Apakah benar? Mari kita cek. Mari kita open. Sepertinya untuk datanya yang saya berikan telah di mana ya kira-kira. Oke, kita lanjut saja untuk soal kedua, yaitu mengambil nilai 14, 37, 43 secara sekaligus. Kita share dulu codingnya yang sudah saya ekstrak. Kita biarkan saja untuk jawaban 1A untuk membuktikan apakah benar sesuai dengan array-nya. Di sini 1B 14, 37, 43 sesuai jawaban dari soal 1B. Baru kita lanjut untuk 1C-nya. 1C-nya adalah
mengambil nilai 21, 22, 23 sampai 30. Di sini kita akan mengambil full baris indeks kedua. Untuk ngambil indeks keduanya, jawabannya sudah terjelas, yaitu 21 sampai 30. Baru yang terakhir adalah nilai D, mengambil 13 ini sekian-sekian yang pada tertera di array-nya. Kita masukkan. Nah, di sini kenapa berbentuknya begini? Karena pandasnya belum saya bikin. Jadi sini ada dua versi. Yang pertama untuk sintaks index array 2 dimensi berubah seperti yang jawaban berupa teksnya aja. Yang untuk soal 1A sampai 1D. Nah, saatnya kita pindah ke sintaks index array 3 dimensi. Kita sambung untuk soal 2A sampai 2C. Kita hapus semuanya untuk soalnya, pastikan untuk array-nya kita biarkan saja. Kita prom ulang lagi, kita copy paste lagi, kita cek. Nah, di sini untuk jawaban 2A nilainya berupa 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4. Ini untuk array tabel 3 dimensinya, atau yang sudah berbentuk tabel yang jelas daripada bentuk teks biasa saja. Terus 2B nilainya 6, 16, 26, indeksnya 38, 26. Apakah benar dalam bentuk tabelnya? Oke, di sini kita akan ada bermunculan sesuai dengan jawaban 2A, 2B juga, 36, 8, 16, 2, 26, 26, 26. Baru kita langsung masuk ke C. C langsung set aja semuanya. Kita biarkan yang ini atas, langsung masuk ke bawah. Oke, sini 2C seperti biasa dari tabel biasa, 3641 sampai 145. Kita sudah selesai. Oh, ternyata kita ada satu lagi, yaitu array untuk memanggil table data frame untuk soal 3A sampai 3D. Kita kali ini tabelnya kita akan ganti karena soalnya sudah berganti. Kita seret dulu. Kita buat. Oke, sudah terbentuk. Di sini kita ada satu soal, tampilkan tabelnya untuk memastikan sudah masuk ke dalam memori. Yaitu kita coba contohkan ke sintaks sederhana tersebut. Nah, di sini ada nama mahasiswa, tinggi, berat, IPK, dan olahraga favorit mereka. Apa yang akan kita lakukan? Yaitu yang A, mendapatkan olahraga favorit Doni. Di sini ada sintaksnya, yaitu kita tinggal seret aja. Kita masukkan di bawahnya. Apakah benar? Ya, jawaban 3A adalah badminton. Karena kenapa? Karena kita mendapatkan favorit olahraganya si Doni, yaitu badminton. Kita cek apakah benar si Doni badminton. Ya, benar. Soalnya 3B. 3B kita mau ngapain? 3B adalah kita mendapatkan berat mahasiswa yang tingginya di atas 175. Tinggal pastikan, tekan shift enter, dan voila, kita dapat jawabannya 3B. Dari sini ada mahasiswa 1, 4, dan 5 yang tinggi badannya di atas 75, tapi kita mendapatkan berat badannya yang di atas tingginya 175. Oke, kita masuk ke 3C. 3C kita mau ngapain? Dapatkan IPK dan olahraga dari mahasiswa yang beratnya 60. Jadi yang khusus untuk beratnya yang 60 saja. Entah di atas atau enggak, mungkin udah beda lagi. Oke, sini untuk 3C, yaitu ada mahasiswa 1, 370, sepak bola.
Dan mahasiswa 5 335 badminton. Karena kenapa? Karena kita butuh IPK dan olahraganya aja yang beratnya 60. Sini ada dua, yaitu mahasiswa 1 dan 5 si Budi dan Doni. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Kita akan mendapatkan nama mahasiswa IPK di atas 3,5 dan tingginya di bawah 175. Kita tengok siapakah dia. Oke, dari sintaks tersebut kita akan melihat 3D. Ternyata cuma satu mahasiswa, itu mahasiswa 3 si Citra. Karena dia kenapa? IPK-nya di atas 3,5, tingginya di bawah 175. Kita cek si Citra. Ya, berdasarkan tabelnya. Oke, jika sudah kita langsung gaskan ke gambar soal 04 sampai 06. Tabelnya masih sama. Jadi tabelnya masih sama. Saatnya kita menggunakan soal yang berbeda, yaitu mendapatkan IPK dari si Eka. Kita cek berapa IPK-nya si Eka. Untuk soal sebelumnya kita hapus saja karena sudah selesai. Kita masuk soal baru 04 sampai 06 dengan table array yang sama. Nah, kalau yang untuk ini kita masih biarkan karena kita masih pakai. Lalu kita copy paste aja. Jawaban untuk 4 3.1. Kenapa? Karena kita mendapatkan IPK dari si Eka. Jadi IPK-nya si Eka adalah 3.1. Nomor 5 kita akan mengidentifikasi tinggi dari Citra dan Aryo berturut-turut. Seperti win streak lah ya. Oke, sini jawabannya ada 5. Jawaban 5, mahasiswa 3 dan 2, 167 sama 174. Untuk tingginya si Citra dan Aryo. Dan untuk soal 6 yang terakhir sebelum menutup materi kita di soal numpis dan pantas, yaitu kita akan mengidentifikasi mendapatkan olahraga dari mahasiswa yang beratnya 60. Siapakah dia? Siapakah mereka? Ternyata mahasiswa 1 dan mahasiswa 5. Sepak bola mahasiswa 1, mahasiswa 5 badminton. Oke. Untuk soal numpis dan panda kita sudah selesai mengidentifikasinya. Saatnya kita masuk ke kasus kedua, yaitu Statitiska. Statitiska ini adalah kita akan mencari data-data tabel penjualan yang sudah saya buatkan, yaitu berupa soal-soal dari jawaban soal A, B, dan C saja. Sederhana aja, singkat. Kita pertama hapus dulu semuanya. Kita hapus. Ini kita nggak perlu lagi. Oke, kita pertama buat dulu data penjualan array-nya atau table. Jangan lupa kita shift enter. Nah, di sini ada bervarian, ada Adidas, Gear 5, Nika, Adidas, dan lain-lain. Saatnya kita akan mengidentifikasi satu persatu berupa data tabel data penjualan Statitiska deskripsi univariat. Oke, kita langsung gas. Untuk yang A, kita akan menganalisis untuk kolom kategorikal, mencari modus yang paling laris. Dari data tersebut kita akan mencari siapa sih yang paling laris sebenarnya, yaitu untuk nomor 1, soal 1 untuk univariat, yaitu ternyata si Adidas warna hitam. Karena kenapa dia kategorikal dan yang paling laris. Kita cek apakah benar. Di sini ada 3, 4, dan pikir-pikir ya. Sini ternyata paling laris. Oke, kita lanjut ke B. B kita akan analisis untuk kolom numerik, menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran. Kita akan menggunakan describe secara otomatis, menghitung count, min, std-def, min, quartile, dan next. Di sini ada array-nya yang berupa print, di scan ke bawahnya. Kita set aja semuanya dari soalnya.
Oke, gaskan. Kita biarkan saja. Kita hapus. Oke. Kita analisis deskripsi lengkap untuk ukuran dan harganya. Ukuran sepatunya itu ada 7, count 7, harganya 7. Min 41 sekian, dan untuk harganya sekitar 270-an, 269.000 ya. STD min 25%, 5% taxnya segini. Apakah benar? Iya, ternyata benar. Dari data tabel penjualan array pertama. Oke, kita untuk lanjut ke soal terakhir, yaitu analisis spesifik tambahan. Untuk yang C, analisis spesifik tambahan varians yang tidak tercover di describe alias undiscovered. Kita seret saja. Kita masih pakai varians harga dan ukuran sepatu. Ukuran sepatu, saya kurang tahu cara mengidentifikasinya, tapi data dari hasil tersebut yaitu 5 sekian-sekian, harganya 26 sekian-sekian. Kita cek apakah benar. Untuk begini saya bisa dibilang ya, sesuai dengan data tabel tersebut dan soalnya juga. Oke, saatnya kita mengidentifikasi sumber buku Pandas dan Nampis dari data frame lainnya. Diambil dari buku si Alapsha, tim penulis MPI, dan kompilasi, dan satu lagi dari analisis data, visualisasi, dan pembelajaran mesin. Ketiganya dari buku sesuai dari referensi yang saya taruh di dalam folder referensi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit saja apa yang dimaksud dengan Nampi dan Pandas. Nampis Oke, di sini Pandas dan Nampi adalah kedua library pustaka bahasa pemrograman Python yang paling populer dan wajib kita kuasai untuk apa? Kebutuhan data, sains, analisis data, dan kecerdasan buatan AI seperti sistem pakar. Jadi, Nampi itu apa sih sebenarnya? Itu singkatan dari Numerical Python. Fokus utamanya adalah komputasi numerik dan operasi tingkat lanjut. Seperti contohnya Statistical Descriptive Univariate, karena kita berupa jenis Nampi numerical, fungsinya untuk membuat dan memanipulasi array larik multidimensi sangat cepat karena diproses menggunakan bahasa pemrograman C saja. Kalau C pagar, C++ itu beda lain lagi dimensinya. Terus kita digunakan untuk apa? Digunakan untuk perhitungan aljabar, linear, metrik, statistik dasar, dan operasi saintifik lainnya. Nah, kalau Panda ini seperti Nampis dan Panda, yaitu fokus utamanya adalah memanipulasi data dan analisis data terstruktur seperti table atau spreadsheet, seperti table mahasiswa, si Budi, dan kawan-kawannya. Fungsinya adalah menyediakan struktur data canggih seperti data frame, yaitu berbentuk data sintaks indexing array 3 dimensi, seperti contohnya soal 2A sampai 2C. Terus digunakan untuk pembersihan data, membaca dan menulis data, seperti format CSV, Excel, SQL, penyaring, filtering, dan pengelompokan data. Di sini ada kelebihannya dibandingkan numerical Python. Nah, untuk Pandas, kelebihannya ini dibangun di atas Nampi, yaitu di atasnya numerical Python, seperti saya sebutkan sebelumnya, karena lengkap berupa ada tabelnya, berupa table syntax array 3 dimensi, daripada cuma data polosan saja yang berupa statistical descriptive univariate. Nah, di sini sehingga sangat efisiensi dan mudah digunakan untuk mengolah data di dunia nyata yang berantakan atau kompleks. Misalnya seperti di Excel, kita bisa merapikannya menggunakan Pandas. Terus sini ada perbandingannya.
Kalau kita gunakan NumPy kalau kita perlu menghitung matematika murni dan bekerja dengan matriks angka, itu kalau NumPy saja. Nah, kalau untuk Pandas kita gunakan untuk perlu mengolah data tabel seperti data pelanggan, penjual, data mahasiswa, dan lain-lain yang memiliki label kolom dan barisnya saja. Oke lah, baik, itu aja dari saya, Muhammad Arif Kiplani. Seperti situ aja saya singkatkan untuk penjelasan dan materi berupa soal-soal UTS. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail Yusuf dan Ibu Pratiwi. Let's go.